kenapa kita membangun ibu kota baru? Kata Pak Jokowi ini hadiah Indonesia buat dunia. Kita harus membangun ibu kota baru yang lebih bagus dari Dubai. Mimpi kita memang harus besar. Betul. Tapi kalau mimpi buat ambisi pribadi ini pakai duit publik yang jumlahnya besar gitu. Jadi memang keblinger. Karena dia merasa sakitnya setahun pertama, waktu periode pertama itu, tatkala dia cuma punya 38% di DPR. Dan banyak disandra kebijakannya. Betul. Nah tapi ini bablas. Jadi super majority ini kan ongkosnya mahal, ya mahal sekali. Dan secara sadar Pak Jokowi memberikan keleluasaan kepada partai-partai itu untuk cari uang buat pemilu gitu. Sebelum memperbaiki kondisi yang ada, mungkin abang urutkan faktor-faktor yang paling buruk di ekonomi kita. 1 apa, 2 apa, 3 apa, ya kan, biar ada gambaran bagi sobat era. Nah, dari situ kemudian baru kita berpikir bagaimana solusinya. Apa bang? 1 apa? Yang paling buruk? Ya perbaiki jantung. Jantungnya lemah sekali. Iya, jantung itu apa misalnya? Jantung sektor keuangan. Oke, jadi apa? Ya jadi ini kenapa masyarakat nggak berdaya? Iya. Kenapa 99% unit usaha ini mikro? Iya. Ini kan nggak sehat. Mikro itu tidak berbadan usaha, pekerjanya informal, yang bekerja nggak dapat gaji rutin, nggak dapat tunjangan macam-macam. Mikro. 99% mikro. 98 deh. Yang setiap saat bisa diberhentiin gitu. Ya pekerja keluarga segala macam. 1,2% kecil. Yang menengah 0, sekian. Lupa saking rendah. Yang besar 0,0. Nggak apa-apa yang besar sedikit. Nah ini kan nggak bener. Masa 98% perusahaan di Indonesia ini, unit usaha di Indonesia mikro. Nah si mikro ini nggak bisa pinjam pinjam kredit ke bank BUMN. Ya kan harus ada PT-nya, harus ada badan hukumnya gitu-gitu. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah dia nggak dapat. Nah penyebabnya kenapa mereka, kan kita harus diagnosis ya. Kenapa mereka usaha? Bukan karena mereka punya entrepreneurship. Karena suaminya gajinya nggak cukup, dia ngewarung di rumah, mikro. Iya kan? Kalau karena gaji suaminya nggak cukup atau gaji saya nggak cukup, pulang kerja saya ngojek, mikro juga, gitu-gitu. Nah jadi ada yang nggak bener di sektor formalnya ini. Industri melemah terus. Yang paling seluruh pekerja sektor industri adalah formal. Tapi industrinya turun terus. 30% pendapatan pajak dari industri, tapi industrinya turun terus. Jadi negaranya juga jadi lesu karena ndak punya tambahan macam-macam. Jadi itu dia tadi, jantung lemah, rakyatnya nggak dapat akses. Nah ada nih BPR dan BPR syariah yang kerjanya dari rumah ke rumah itu dikebiri. Gila nggak? Jadi lebih baik pemerintah itu membuka akses kepada pinjol-pinjol yang jahat-jahat itu daripada pemberdayaan BPR BPRS. Oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi saksi. Syariah ya, syariah. Nah itu memang komunitas kan. Nah mereka nggak boleh kerjasama sesama BPR. Misalnya punya ATM bersama, punya
punya imani bersama kan bisa ya, karena mereka kecil-kecil. 1.600 BPR ini sepakat untuk menanggung penggunaan imani bersama. Nggak dibolehkan sama pemerintah atau BI gitu. Nah sementara Indomaret, Alfamaret, Family Mart, apa segala macam itu boleh menjadi institusi yang melaksanakan alat pembayaran. Beli tiket kereta boleh di sana, di BPR nggak boleh. Top up top up apa aja boleh, di BPR tidak boleh. Jadi apa ini, negara ini mau dibawa kemana? Jadi yang diberdayakan adalah yang sudah sangat berdaya. Yang tidak berdaya semakin papa. Bahkan dimusuhi oleh negaranya sendiri. Jadi udah zalim. Udah zalim. Terlepas dari apapun argumennya ya. Argumennya repot ngurusin yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau ada apa-apa nih pada bank-bank yang besar ini, APBN juga suntikan. Seperti 650 triliun dihabiskan uang rakyat itu untuk menutup biaya krisis tahun 98. Rakyat juga yang nanggung, walaupun sekarang sudah ada LPS ya. Oke Bang, itu tadi kan gini, Abang bilang kan jantung. Itu kalau kita bilang jantung perekonomian, jantungnya ya memang di sektor finansialnya yang pokoknya parah itu. Tapi maksud saya gini, ini kan pasti ada terkait mungkin korupsi, kemudian policy making, macam-macam gitu loh. Nah, maksud saya yang diurutkan itu problemnya di mana aja? Tek. Nanti ketika kita minta rekomendasi solusinya, Abang sini gitu loh. Saya mungkin tidak dalam posisi untuk mengurutkan lah ya. Oke. Karena harus ada basisnya juga mengurutkan bagaimana. Itu ya, satu dalam proses public policy proses. Pertama itu mendiagnosis masalah. Itu rusak. Karena diagnosisnya salah, ya obatnya salah. Pasti obat. Salah diagnosis. Jadi diagnosis Presiden Jokowi masalahnya iklim investasi kita buruk, kira-kira begitu kan? Iklim investasi buruk dan pengusaha takut investasi karena takut ditangkap KPK, gitu. Makanya lemahkan KPK dulu sebelum omnibus itu. Tidak ada jaminan keamanan gitu ya. Tidak ada jaminan investasi. Gitu. Padahal investasi nggak masalah dari sisi jumlah. Baik investasi asing yang kita top 20 dan kita udah biasa 85% itu dari dalam negeri. Nah dari dalam negeri dari mana? Kenapa? Dari dalam negeri kan kebanyakan dari bank. Nah itu tadi yang saya katakan, banknya sekarang lebih getol membeli surat utang daripada ngasih pinjaman. Nah secara tidak langsung kan bank itu dipaksa oleh pemerintah untuk beli. Lantas sekarang kalap lagi pemerintah kan, karena beban utangnya udah besar kan. Yo bikinlah Perpres itu BI yang nyedap menyerap. Dulu undang-undang BI kan udah boleh. Nah yang begitu langsung BI. Tidak boleh di pasar primer, pasar perdana. Nah itu jadi ini ada masalah di dalam public policy process, public policy making process. Nah saya kebetulan hari Kamis lalu diminta virtual public lecture oleh LAN. Itu politik ekonomi dalam ini buat para analis ya, analis kebijakan di semua ASN. Nah saya juga surprise ya. Jadi saya diminta untuk membahas dari segi ekonomi politik. Ini ASN semua loh ini. Tapi saya ngomongnya seperti ini. Jadi Anda harus sadar lingkungan politik Anda seperti apa. Jadi Anda perannya begini saya bilang gitu. Jadi supaya tugas ASN ini kan melingkari agar politisi itu tidak bisa dibatasi room for manuvernya gitu dengan keteknokrasian mereka. Itu yang satu.
Kemudian yang kedua, bagaimana menghindari kesalahan itu adalah dengan ada check and balances. Ya, kalau ini udah nyata-nyata keblinger proyeknya, coba Bang Refli pernah baca enggak? Kenapa kita membangun ibu kota baru? Iya. Kata Pak Jokowi ini hadiah Indonesia buat dunia. Iya. Kita harus membangun ibu kota baru yang lebih bagus dari Dubai. Mimpi kita memang harus besar, betul. Tapi kalau mimpi buat ambisi pribadi ini pakai duit publik yang jumlahnya besar gitu. Jadi memang keblinger. Bukannya dia ini loh persembahan saya buat rakyat Indonesia, buat generasi mendatang, enggak. Ini menyumbangkan hadiah buat dunia. Buat orang-orang kaya datang. Jadi itu yang terpenting, check and balance. Boleh presiden punya ide kayak gitu, tapi di challenge kan di DPR-nya. Ya persoalannya kalau ibu kota IKN ini itu sudah jalan duluan, tapi undang-undangnya hanya di veta kompli. Ya kenapa DPR-nya bilang ini undang-undangnya kan belum ada? Kenapa DPR-nya udah memasukkan ke anggaran? Iya. Ya karena oleh karena itu upaya pertama Pak Jokowi untuk bisa semua ini dengan membeli partai-partai itu. Karena dia merasa sakitnya setahun pertama, waktu periode pertama itu, tatkala dia cuma punya 38% di DPR. Dan banyak disandra kegiatannya, kebijakannya. Betul. Nah tapi ini bablas. Jadi super majority ini kan ongkosnya mahal. Ya, mahal sekali. Dan secara sadar Pak Jokowi memberikan keleluasaan kepada partai-partai itu untuk cari uang buat pemilu gitu. Ya. Bahkan tidak hanya partai, perseorangan pun diberikan kesempatan untuk cari uang buat pemilu juga. Untuk pemilu buat siapa ya? Partai siapa ya?